Tante gagal move on. Kisah cinta lama tante yang viral di TikTok keponakannya jadi bahan lelucon, hingga pria itu benar-benar muncul kembali. Siapa bilang cinta itu mudah dilupakan? Apalagi, jika cinta itu tak pernah benar-benar hilang dari hati. Begitu juga dengan Tante Tika, seorang wanita berusia 35 tahun yang selalu terlihat ceria dan penuh semangat, meskipun hatinya menyimpan luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Saat sebuah video TikTok yang viral mengungkit kisah cinta masa lalunya, Tante Tika tak bisa lagi menghindar. Keponakannya, Dimas, tanpa sadar malah membuat kisah cinta itu jadi bahan tertawaan banyak orang. Namun, tak disangka, pria yang membuat hatinya berdebar puluhan tahun lalu, akhirnya muncul kembali. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana cinta lama, yang hampir terlupakan, kembali mengguncang hidupnya. Halo, teman-teman. Selamat datang di channel Celoteh Tante. Di sini kita bakal ngobrol seru, bareng Tante Tika, tentang kisah-kisah yang penuh kejutan dan tentunya bisa bikin kamu terharu. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Kali ini, kita bakal bahas kisah cinta Tante Tika yang viral di TikTok dan bikin hati siapapun yang mendengarnya terombang-ambing. Penasaran? Yuk, simak ceritanya. Masa lalu yang tak pernah lenyap. Tante Tika duduk sendirian di meja makan. Matanya kosong menatap layar ponselnya yang sedang menampilkan video TikTok yang viral. Sebuah video yang diposting oleh Dimas, keponakannya, yang tanpa sadar telah menggali kembali kenangan lama. Di dalam video itu, terdapat potongan-potongan foto dari liburan keluarga mereka ke pantai bertahun-tahun lalu, kenangan indah yang seharusnya sudah lama terlupakan. Tika tersenyum canggung melihat dirinya di sana, masih muda dan penuh harapan, berdiri berdampingan dengan Arya, pria yang dulu menjadi cinta pertamanya. Dimas menambahkan caption yang begitu ringan. Cinta pertama memang selalu yang paling sulit dilupakan ya, Tante Tika? Kalian berdua kayak pasangan yang gak pernah putus. Dan tawar yang Dimas dalam video itu terdengar jelas. Para pengikut TikToknya segera mengomentari dengan candaan. Tante Tika, gimana nih? Udah move on? Dan, cinta pertama itu emang gak ada obatnya. Tika ingin tertawa bersama mereka, tetapi hatinya justru terasa seperti ada sesuatu yang berat sedang menahan. Tika berusaha menahan perasaan yang mulai meluap. Bagaimana bisa kenangan itu, yang seharusnya hanya menjadi bagian dari masa lalu, tiba-tiba datang begitu saja? Arya, pria yang dulu ia cintai dengan seluruh hatinya, pria yang meskipun telah meninggalkannya dengan cara yang tak ia inginkan, tetap mengisi ruang kosong di hatinya. Mereka berdua pernah bermimpi bersama, mimpi tentang masa depan yang mereka rencanakan dengan penuh cinta. Namun, semuanya hancur begitu saja saat Arya memilih pergi, tanpa kata, tanpa penjelasan. Sekarang, video itu mengingatkannya akan masa-masa indah yang sudah lama terkubur. Tika berusaha meyakinkan dirinya bahwa waktu telah menyembuhkan semuanya, bahwa ia sudah jauh dari luka itu. Tapi, kenyataannya, setiap kali kenangan itu muncul, hatinya terasa seakan ditarik kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan angin sepau-sepau yang dulu sering menyentuh kulitnya saat berjalan di tepi pantai bersama Arya. Lalu ia membuka matanya dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku sudah cukup kuat. Aku harus bisa melupakan ini." Namun, meski begitu, ada sesuatu yang masih terasa mengganjal di hatinya. Seolah-olah ada bagian dari dirinya yang tak pernah bisa benar-benar move on. Video Dimas itu membuatnya sadar bahwa terkadang, meskipun kita berusaha untuk melupakan seseorang, cinta yang pernah kita rasakan itu tetap hidup dalam ingatan, tak pernah benar-benar bisa hilang. Dimas yang tidak sadar. Dimas, yang masih belum menyadari betapa dalamnya dampak video TikTok yang dia unggah, terus tertawa riang saat melihat respon para pengikutnya. Bagi Dimas, itu hanyalah lelucon ringan untuk menghibur teman-temannya. Tapi bagi Tante Tika, video itu membawa beban emosional yang begitu berat. Seringkali,
Ia menemukan dirinya terpaku di depan layar ponselnya, memandang foto-foto lama itu, mencoba mengabaikan perasaan yang muncul begitu tiba-tiba. Hari-hari berlalu, dan keponakannya itu terus-menerus memperolok dengan candaan tentang cinta pertamanya Tante Tika. "Tante, gimana sih? Lo sama Arya? Kan dulu kalian kayak pasangan yang gak bisa dipisahin," kata Dimas sambil tertawa. Seolah-olah itu hanya sebuah lelucon kecil yang tidak berbahaya. Tika hanya tersenyum kecil, mencoba untuk tidak menunjukkan betapa sakitnya hatinya mendengar kalimat itu. Tika memandangi wajah Dimas yang polos, wajah yang penuh dengan semangat dan keceriaan, namun tidak pernah tahu betapa besar pengaruh video itu terhadap hati Tika. Kadang, Dimas dengan santainya mengajak Tante Tika bercerita tentang kisah-kisah percintaannya sendiri, dengan penuh percaya diri. Tanpa disadari, ia terus-menerus menggali luka lama milik Tante Tika yang berusaha disembunyikan. Suatu sore, Dimas duduk bersama Tante Tika di ruang tamu, sambil memainkan ponselnya. Tanpa basa-basi, ia bertanya, "Tante, lo masih sering mikirin Arya nggak sih? Mungkin kalian jodoh sebenarnya. Gue rasa kalian masih ada rasa, kan?" Tika merasa seakan-akan seluruh dunia berhenti sejenak. Seperti ada yang tertahan dalam dadanya. Ia menghela napas panjang, menatap Dimas yang ceria, tanpa menyadari beratnya beban yang dibawa oleh kata-katanya. "Dimas," suara Tika terdengar lembut. "Ada banyak hal yang lebih baik kita biarkan tetap menjadi kenangan, ya. Kadang, kita harus belajar untuk melepaskan, meski itu berat." Namun, dalam hati Tika, ia tahu betul bahwa melepaskan itu bukanlah hal yang mudah. Tidak ketika kenangan tentang Arya begitu jelas dalam ingatannya, seolah-olah itu baru terjadi kemarin. Tidak ketika ada bagian dari dirinya yang masih berharap, walaupun sedikit, bahwa suatu saat nanti, kehidupan akan membawa mereka kembali bersama. Dimas hanya mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti. Bagaimanapun, ia hanya seorang anak muda yang masih mencari tahu tentang arti cinta. Tika tahu bahwa ia tidak bisa berharap banyak dari keponakannya yang penuh semangat itu. Tetapi, setiap kata Dimas membuatnya bertanya-tanya, apakah ia bisa benar-benar melupakan Arya, atau apakah ia hanya sedang berusaha menipu dirinya sendiri. Di malam hari, saat Dimas sudah pergi tidur, Tika duduk sendiri di balkon rumahnya, menatap langit yang gelap. Ia teringat lagi pada masa-masa bersama Arya. Waktu itu, semua terasa begitu sederhana dan penuh harapan. Tetapi hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan Tika harus belajar menerima kenyataan itu. Namun, saat ia memikirkan kembali kata-kata Dimas, ada perasaan aneh yang muncul. Seolah-olah, meskipun ia berusaha melupakan, ada bagian dari dirinya yang masih menunggu kepastian. Dan siapa tahu, mungkin saja, suatu hari nanti, kepastian itu akan datang dengan cara yang tak terduga. Arya muncul kembali. Setelah berhari-hari merasakan kegelisahan yang semakin mendalam, Tika terdiam memandangi ponselnya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor yang sudah lama tidak ia simpan. Nama yang muncul di layar ponselnya seolah mengingatkan kembali bagian dari masa lalu yang ia coba sembunyikan. Arya. Tika merasa seperti waktu terhenti sejenak. Jantungnya berdebar kencang, seolah ada ribuan kenangan yang mulai mengguncang hatinya. Apakah ini benar-benar dia? Setelah sekian lama, dengan rasa ragu, Tika membuka pesan itu. "Halo, Tika. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku baru saja melihat video TikTok yang kamu bicarakan. Aku nggak tahu kalau kenangan kita masih bisa menyentuhmu seperti itu. Aku kembali ke kota, dan aku ingin bertemu. Boleh?" Pesan itu seperti dentuman keras yang mengguncang hati Tika. Arya, cinta pertamanya. Pria yang ia pikir sudah lama hilang dari hidupnya, tiba-tiba muncul kembali. Tika memegangi ponselnya erat-erat, mencoba menahan gelombang emosi yang datang begitu cepat. Suasana di sekitarnya terasa hening, seolah seluruh dunia terdiam. Ia berpikir, apakah ini kebetulan? Atau apakah ini kesempatan yang ia tunggu-tunggu? Tika meletakkan ponselnya di meja dan menutup matanya, mencoba meredakan perasaan yang datang begitu mendalam. Ada banyak perasaan yang datang bersamaan, kebingungannya, kebahagiaannya,
sekaligus ketakutannya. Kenapa sekarang? Mengapa harus kembali setelah begitu lama? Apakah pertemuan ini akan membuka luka lama yang ia coba sembunyikan? Ataukah ini kesempatan kedua yang sangat ia butuhkan? Apakah aku harus bertemu dengannya? Pikir Tika dalam hati. Namun, jawaban yang datang dari dalam dirinya tidak semudah itu. Tika merasa bahwa ia tidak bisa begitu saja menolak kesempatan ini, meskipun rasanya sangat menakutkan. Cinta pertama itu seperti bayangan yang selalu mengikutinya. Tidak peduli betapa keras ia berusaha untuk mengabaikannya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Tika akhirnya memutuskan untuk membalas pesan itu. Aku akan bertemu denganmu, Arya, tulisnya singkat. Setelah itu, ia meletakkan ponselnya, merasa cemas dan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Keesokan harinya, Tika memilih pakaian yang sederhana namun elegan, mencoba menenangkan dirinya dengan penampilan yang paling nyaman. Ia berencana untuk bertemu Arya di sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat mereka dulu sering menghabiskan waktu bersama, tempat di mana banyak kenangan indah tercipta. Saat tiba di kafe, Tika merasa seperti kembali ke masa lalu. Suasananya tidak banyak berubah. Meja yang mereka dulu duduki, tempat mereka berbicara tentang impian, tentang masa depan, semuanya masih terasa hidup di benaknya. Tika duduk di salah satu meja pojok, memesan secangkir kopi untuk menenangkan dirinya. Tak lama kemudian, pintu kafe terbuka, dan seseorang masuk. Tika menoleh, dan di sana, di hadapannya, berdiri Arya. Wajahnya sedikit berubah, ada kerutan di dahi, sedikit lebih dewasa, namun tatapan matanya tetap sama. Tatapan yang dulu pernah membuat Tika merasa bahwa dunia ini milik mereka berdua. Arya. Suara Tika bergetar. Tak bisa menyembunyikan kegugupan yang tiba-tiba muncul. Arya tersenyum lembut, berjalan mendekat, dan duduk di seberang Tika. Tika, aku tahu ini pasti mengejutkanmu. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku selalu memikirkan kita, meskipun aku pergi begitu saja dulu. Tika menundukkan kepala, berusaha mengontrol emosi yang mulai meluap. Aku nggak tahu harus gimana. Arya, banyak waktu sudah berlalu. Kenangan itu sudah lama terkubur. Tika. Arya menyentuh tangan Tika dengan lembut, membuat Tika terkejut. Kenangan itu memang nggak bisa hilang begitu saja. Aku tahu aku salah dulu. Aku nggak punya alasan yang jelas kenapa aku pergi tanpa penjelasan. Tapi sekarang, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita bicarakan, kalau kamu masih ingin dengar. Tika menarik napas dalam-dalam. Hatinya berkecamuk. Ada perasaan marah, ada perasaan rindu, dan juga rasa takut. Takut kalau ini hanya akan menambah luka di hatinya. Tetapi juga ada rasa harapan yang tak bisa ia sembunyikan. Kenapa sekarang, Arya? Setelah semua waktu ini, apa yang membuatmu datang kembali? Tika bertanya dengan suara gemetar. Arya menatap Tika dengan serius. Karena aku sadar, Tika, aku tak bisa terus melarikan diri dari apa yang aku rasakan. Dan aku ingin memberi kesempatan kedua, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk diri aku sendiri. Tika menatap Arya, matanya berkaca-kaca. Perasaan yang selama ini ia sembunyikan kini muncul begitu saja. Seolah-olah waktu tidak pernah berjalan, dan mereka berdua kembali di titik yang sama. Namun kali ini, semuanya terasa berbeda. Lebih matang, lebih dewasa. Mungkinkah ini kesempatan yang ia cari-cari? Tika merasa ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Sebuah perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Setelah semua waktu ini, setelah semua yang mereka lewati, perasaan itu tidak bisa dihindari. Aku nggak tahu, Arya. Tapi mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk kita bicara tentang semuanya. Dan dengan itu, percakapan mereka dimulai. Perlahan, seperti membuka kembali buku yang lama terlupakan, mereka mulai mengungkapkan semua yang selama ini terpendam. Pertemuan yang mengubah segalanya. Tika dan Arya duduk berhadapan di kafe kecil itu. Suasana seakan menjadi lebih intim, meskipun banyak orang di sekitar mereka.
Tika merasa seolah dunia di luar sana menghilang. Semua suara, hiruk-pikuk, dan kegembiraan yang biasanya memenuhi kafe itu, kini terasa jauh dan tidak penting. Hanya ada mereka berdua, berhadapan dengan kenangan yang tak pernah benar-benar mereka tinggalkan. Tika mengangkat cangkir kopi yang sudah hampir dingin, meneguknya perlahan. Wajahnya terbayang kebingungan, antara harapan dan ketakutan. Apakah benar ia siap membuka hati lagi? Apakah pertemuan ini hanya sebuah kenangan yang bisa menambah luka lama atau justru sebuah babak baru yang akan memberi mereka kesempatan kedua? Arya menatapnya dengan penuh pengertian, seakan tahu betapa beratnya perasaan Tika. Ia tidak buru-buru, memberi Tika waktu untuk berbicara, untuk mengungkapkan segala yang ada di hatinya. "Aku tahu ini sulit buat kamu, Tika," ujarnya dengan suara rendah dan lembut. "Aku nggak berharap kita langsung bisa mengubah semuanya begitu saja. Tapi aku ingin jujur sama kamu. Aku nggak pernah berhenti memikirkan kita, tentang masa depan yang kita rencanakan. Aku tahu aku membuat kesalahan, pergi tanpa penjelasan. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Kalau kamu mau memberi kesempatan." Tika terdiam, matanya masih menatap cangkir kopinya, tetapi pikirannya jauh melayang, kembali mengingat saat-saat indah bersama Arya. Dulu, semuanya begitu mudah. Mereka bisa berbicara tentang impian, tentang masa depan mereka tanpa rasa takut. Tapi sekarang, setelah bertahun-tahun terpisah, semua terasa berbeda. Cinta itu masih ada di dalam hatinya, meski ia berusaha menahan diri. Namun, kini ia sadar, mengabaikan perasaan itu sama sekali tidak mungkin. "Arya." Tika akhirnya mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. "Kenapa kamu pergi dulu?" "Tanpa alasan, tanpa penjelasan. Aku merasa dibuang begitu saja. Aku nggak tahu apa yang salah dengan aku." Suaranya mulai bergetar, dan ia menundukkan kepala lagi, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Arya menghela napas panjang, tampak menyesal. "Aku nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi dulu, Tika. Aku nggak tahu kenapa aku pergi begitu saja. Aku pikir aku bisa hidup tanpa kamu, tapi kenyataannya, aku nggak bisa. Setiap langkah yang aku ambil, aku selalu merasa kosong. Aku selalu merasa ada yang hilang dari hidup aku, dan itu adalah kamu. Aku cuma nggak tahu bagaimana cara kembali. Aku nggak tahu bagaimana menghadapi semuanya, dan aku memilih untuk lari." Tika memejamkan mata, merasa sakit mendengar penjelasan itu. Kenapa semua harus begitu rumit? Kenapa harus ada penyesalan setelah semuanya berakhir? Kenapa tak ada kesempatan untuk berbicara tentang itu dulu, sebelum semuanya terlambat? "Arya." Tika menarik napas dalam-dalam, menatapnya dengan tatapan yang campur aduk. "Kamu tahu nggak, betapa sakitnya aku waktu kamu pergi? Kamu meninggalkan aku dengan begitu banyak pertanyaan yang nggak terjawab. Aku harus menghadapi semuanya sendirian. Aku merasa ditinggalkan, tanpa tahu apa salahnya." Arya mendekatkan diri, hampir bisa merasakan ketegangan yang ada di tubuh Tika. "Aku tahu, Tika. Aku tahu betapa besar salahku. Dan aku nggak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku ingin memberikan yang terbaik untukmu sekarang, kalau kamu bisa memberi kesempatan itu." Suaranya penuh harap. Tika terdiam sejenak, merasa seluruh tubuhnya berat. Sesuatu dalam dirinya bergejolak. Kenapa rasanya begitu sulit untuk melepaskan? Kenapa seiring dengan setiap kata yang diucapkan Arya, kenangan itu kembali menghantui pikirannya? Cinta pertama selalu begitu, selalu ada di sudut hati, meskipun kita berusaha untuk terus melanjutkan hidup. Sekarang apa yang bisa kita lakukan, Arya? Tika bertanya dengan suara yang lirih, seolah bertanya pada dirinya sendiri. Apakah kita bisa kembali? Apakah kita bisa memperbaiki semuanya yang sudah hancur? Arya menggenggam tangan Tika, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Tika merasakan hangatnya sentuhan itu, sentuhan yang dulu ia kenal dengan begitu baik. "Aku nggak bisa menjanjikan semuanya akan sempurna, Tika. Tapi aku ingin mencoba. Aku ingin membuktikan kalau aku serius. Aku ingin kita menemukan cara untuk saling memahami, untuk membangun sesuatu yang baru, meskipun itu tidak akan mudah."
Tika menatapnya, masih ragu, namun hatinya berkata lain. Ia tahu bahwa tidak ada jawaban yang mudah. Tetapi perasaan yang tumbuh di dalam dirinya begitu kuat. Dan ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindarinya lebih lama lagi. Apakah mereka akan berhasil? Atau apakah pertemuan ini akan menjadi kesalahan besar dalam hidup mereka? Itu adalah pertanyaan yang hanya waktu yang bisa menjawabnya. Dengan hati yang berdebar, Tika akhirnya mengangguk. Kita coba, Arya. Kita coba. Tapi aku butuh waktu. Aku butuh untuk bisa mempercayaimu lagi. Arya tersenyum, penuh harapan. Aku akan menunggu, Tika. Apapun yang terjadi, aku akan menunggu. Dan di sana, di tengah kafe yang ramai itu, mereka berdua memulai kembali perjalanan yang dulu terhenti. Seiring dengan percakapan mereka yang lebih dalam, satu hal yang mereka sadari, bahwa cinta, meskipun terlupakan sejenak, akan selalu kembali pada saat yang tepat. Mungkin ini adalah saat yang tepat bagi mereka berdua. Cinta yang tidak pernah tergantikan. Minggu-minggu setelah pertemuan itu berjalan dengan lambat dan penuh keraguan. Tika merasa seolah dunia ini kembali berputar perlahan. Namun kali ini dengan cara yang berbeda. Ia mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit untuk Arya. Tetapi masih banyak hal yang perlu ia perbaiki. Banyak luka yang perlu disembuhkan. Arya tidak pernah berhenti menunjukkan kesungguhan hatinya. Setiap kali mereka bertemu, Arya berusaha menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin kembali. Bukan hanya sebagai pria yang datang untuk mengobati penyesalan, tetapi sebagai seseorang yang siap berbagi perjalanan hidup dengan Tika lagi. Tika merasa hati kecilnya mulai luluh. Setiap pertemuan dengan Arya membawa sesuatu yang baru, sesuatu yang ia kira sudah lama terkubur dalam-dalam. Tika bisa merasakan bahwa cinta yang dulu ia rasakan, yang sempat hilang begitu saja, kini mulai tumbuh kembali. Mungkin tidak sama persis seperti dulu, namun lebih matang, lebih penuh pengertian. Suatu sore, mereka berjalan bersama di taman kota, menikmati sore yang cerah setelah hujan. Udara segar dan aroma tanah basah membawa kenangan manis dari masa lalu. Mereka duduk di bangku taman yang dulu sering mereka singgahi, tempat mereka berbicara tentang masa depan yang penuh impian. Aku nggak pernah nyangka bisa duduk di sini lagi sama kamu, Tika, kata Arya dengan senyum lembut. Matanya yang penuh harapan menatap Tika. Dulu kita sering ngomongin masa depan. Apa kamu masih ingat? Tika menoleh, matanya berkaca-kaca, mengenang masa-masa itu. Aku ingat. Kita selalu berencana tentang rumah yang akan kita bangun, tentang anak-anak, dan tentang segala hal kecil yang bikin kita bahagia. Tapi itu semua hilang begitu saja. Arya menggenggam tangan Tika dengan lembut. Aku tahu. Aku nggak bisa mengembalikan waktu. Tapi aku ingin memberi kamu waktu, Tika. Aku ingin berjalan bersama lagi. Nggak ada lagi keraguan. Nggak ada lagi penyesalan. Tika terdiam, merenung. Ia bisa merasakan perasaan itu. Perasaan yang sudah lama ia pendam. Apakah ia benar-benar siap untuk membuka hatinya kembali pada seseorang yang pernah meninggalkannya? Apakah ia bisa mempercayai Arya lagi? Meskipun ada banyak kenangan pahit di masa lalu, tetapi, dalam hatinya, ia tahu satu hal, cinta itu tidak pernah benar-benar hilang. Mungkin cinta itu memudar, mungkin ia sempat berusaha untuk melupakan, tetapi pada akhirnya, ketika orang yang kita cintai datang kembali dengan penuh kesungguhan, hati itu akan menemukan jalan untuk terbuka. Waktu memang gak bisa diputar kembali, kata Tika dengan suara yang tenang, namun penuh pengertian. Tapi aku rasa kita bisa mulai dari sini. Mungkin ini memang saat yang tepat untuk kita coba lagi. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi aku ingin memberi kesempatan ini pada kita. Arya tersenyum lebar. Matanya berbinar. Penuh kebahagiaan. Aku nggak akan nyanyain kesempatan ini. Tika. Aku berjanji. Kita akan jalani semuanya dengan lebih baik kali ini. Mereka duduk di sana, berbicara tentang apa yang mereka inginkan dari kehidupan, tentang masa depan yang tidak lagi penuh dengan ketidakpastian. Tika merasakan perasaan yang sudah lama terkubur dalam hatinya muncul kembali, perasaan yang manis, penuh harapan, namun juga penuh tantangan.
Mereka berdua tahu bahwa mereka harus melewati banyak hal untuk benar-benar memulai lagi. Tetapi, mungkin inilah yang disebut sebagai cinta kedua. Cinta yang lebih kuat karena telah teruji oleh waktu. Cinta yang tidak mudah hilang meskipun ada banyak luka. Pada malam hari, saat mereka berpisah, Tika merasakan kehangatan dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa penuh harapan tentang masa depan. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi penyesalan yang menahan langkahnya. Mungkin perjalanan mereka tidak akan sempurna, tetapi Tika yakin bahwa mereka bisa menjalani hidup bersama dengan penuh cinta dan pengertian. Keponakannya, Dimas, yang selalu bercanda tentang hubungan mereka, kini hanya bisa tersenyum melihat perubahan pada Tante Tika. "Tante, gue nggak nyangka deh, kalian bisa sampai sini lagi. Kalau gue tahu begini, gue pasti nggak bakal bikin video itu," katanya dengan tawa ringan. Tika tertawa, menyadari bahwa terkadang, hidup memang punya cara unik untuk mengarahkan kita ke jalan yang tak pernah kita duga sebelumnya. Kadang, kita butuh sedikit gangguan untuk membuka mata kita. "Dimas," jawabnya sambil tersenyum. Dan begitulah, kisah cinta Tante Tika dan Arya, yang dulu sempat terlupakan, menemukan jalannya kembali. Mereka tak tahu apa yang akan datang, namun mereka siap menghadapi setiap tantangan bersama. Cinta yang dulu hilang, kini kembali menyala, lebih kuat dari sebelumnya. Cinta lama memang tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Dan Tika serta Arya akhirnya menemukan bahwa waktu itu adalah sekarang. Halo, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti cerita Tante Tika dan Arya yang penuh dengan liku dan haru ini di channel Celoteh Tante. Semoga kisah ini bisa memberikan kalian sedikit inspirasi dan pengingat bahwa cinta sejati, meski kadang terlupakan, tidak pernah benar-benar hilang. Terkadang, kita hanya butuh waktu dan keberanian untuk membuka hati lagi. Ingat, setiap perjalanan cinta itu penuh dengan tantangan, tapi yang terpenting adalah saling memahami, memaafkan, dan memberi kesempatan kedua. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi kalau kita berani mencoba, siapa tahu cinta itu bisa tumbuh lebih indah dan lebih kuat. Jangan takut untuk memberi kesempatan pada diri sendiri dan orang yang kita cintai. Sebelum kita akhiri, Tante Tika ingin mendoakan kalian semua. Semoga kalian diberi hati yang lapang untuk menerima cinta yang datang, diberi kekuatan untuk melewati segala cobaan, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintai kalian. Jangan lupa, apapun yang terjadi, cintai diri sendiri terlebih dahulu, karena itu adalah langkah pertama untuk bisa mencintai orang lain dengan sepenuh hati. Terima kasih sudah menyimak, dan semoga kalian selalu bahagia. Sampai jumpa di celotehan Tante berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share cerita ini jika kalian merasa terinspirasi. Sampai ketemu lagi ya. Salam hangat dari Tante Tika.